Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Saudara sekalian, kita mau buka firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan yang bunyinya sebagai berikut. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah, karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara sekalian, ada seorang mantan juara 1 dunia cabang olahraga atletik, ya, dan saat ini masih termasuk dalam peringkat 9 dunia. Dan rencananya akan mengikuti perlombaan atletik dunia yang akan diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 yang akan datang. Tetapi saudara, karena wabah corona, maka ia tidak bisa berlatih di tempat terbuka. Sebagaimana seharusnya seorang olahraga atletik harus berlatih di ruang terbuka. Namun untuk menjaga supaya tubuhnya tetap fit, dia disiplin berlatih walaupun hanya di rumah. Kenapa dia lakukan itu, saudara? Supaya dia mempunyai tubuh yang fit, yang siap untuk menghadapi perlombaan dunia yang akan diadakan pada bulan Juli dan Agustus yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya yang harus fit itu bukan tubuh saja, tetapi rohani pun harus fit, supaya ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tetapi untuk bisa itu, untuk bisa fit, saudara, kita harus berlatih. Untuk berlatih kita perlu tekad, disiplin, dan pengorbanan. Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Apa maksudnya, saudara, dengan kata menguasainya seluruhnya? Artinya Rasul Paulus tidak memanjakan tubuhnya. Rasul Paulus tidak membiarkan ketika tubuhnya merasa malas, lalu dia ikuti keinginan tubuhnya, dia bermalas-malasan. Tidak. Tetapi dia membangkitkan semangatnya. Dia tetap disiplin di dalam berlatih, demi untuk manfaat yang lebih besar, untuk hidup yang sekarang ini, maupun hidup yang akan datang. Namun saudara sekalian, iblis dalam strateginya selalu ingin membuat kita bermalas-malasan, membuat kita acuh tak acuh. Namun puji Tuhan, kita punya Roh Kudus yang siap memberikan bantuan yang diperlukan. Saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan bahwa hidup kita ini, seorang Kristen ini adalah seperti seorang atlet yang sedang menghadapi satu perlombaan yang diwajibkan buat kita. Dan seluruh kehidupan kita ini adalah latihan, di mana Tuhan Yesus menjadi pemimpin dan pelatih iman kita. Dia yang bisa, yang berkuasa untuk menjaga kita, membawa kita tanpa noda di hadapan hadiratnya. Saudara-saudara sekalian, percaya yang membawa keselamatan adalah masuk dalam persekutuan dengan Yesus Immanuel. Selanjutnya, proses selamat dan tetap selamat adalah melalui pembinaan dan latihan. Jadi setelah saudara dan saya diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak bisa hidup santai, saudara. Tetapi kita harus menghadapi proses. Ada pembinaan,
ada pelatihan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang terlatih. Itu adalah tema khotbah kita hari ini. Orang Kristen yang terlatih, yang siap menghadapi setiap tantangan dan pergumulan sampai kita bisa menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Terlatih di dalam hal apa saja, saudara? Terlatih dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia bukan saja menerima pengampunan, tetapi juga menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu yang membuat kita mempunyai kemauan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Terlatih hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus itu yang bisa membuat kita tidak melakukan keinginan daging kita ini. Hanya Roh Kudus itu yang bisa membuat saudara dan saya mampu menyalipkan segala keinginan hawa nafsu kita, kesombongan kita, iri hati kita, sifat kita yang jelek disalibkan bersama dengan Tuhan, dan kita hidup dalam satu kehidupan yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat kita akan mengeluarkan buah-buah roh. Saudara sekalian, kita harus terlatih hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang mampu memproses kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara sekalian, itu sebabnya kenapa kita harus terlatih dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tetapi kita juga harus terlatih dalam partnership dengan Yesus Immanuel, sebagai kawan sekerja Tuhan Yesus Immanuel. Saudara, yang menjadi partnership dari Yesus Immanuel itu bukan hanya yang disebut hamba-hamba Tuhan saja, bukan hanya pendeta saja, bukan hanya penginjil saja, tetapi setiap orang Kristen adalah kawan sekerja Yesus Immanuel. Apapun yang saudara dan saya kerjakan untuk Tuhan, baik itu melalui profesi kita, melalui talenta kita, melalui tenaga kita, pikiran kita, semua yang saudara dan saya perbuat untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Karena Yesus Immanuel yang kita layani adalah Yesus yang hidup. Dia akan memperhatikan saudara, dia akan memberkati saudara. Saudara sekalian, kita harus terlatih menjadi partnership dengan Yesus Immanuel di dalam memberitakan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Karena kita harus menjadi bau harum Kristus. Kita harus menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang lain, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan dan orang boleh datang kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus terlatih dalam berpikir, punya pikiran yang terlatih berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus juga sudah menjadikan kita rumah Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita. Dan Tuhan mau, saudara, supaya saudara dan saya, supaya setiap orang Kristen mempersembahkan tubuh kita menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan tidak meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, mempunyai kepribadian yang baru dalam perbuatan dan pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa harus dikatakan jangan meniru, saudara? Karena manusia itu, orang itu senang meniru. Ya, kalau ada model pakaian yang baru, saudara, ya, kita senang kalau meniru yang paling pertama, pakai model yang terbaru, rasanya ada kebanggaan sendiri. Kalau ada potongan rambut yang baru, mungkin kita cepat-cepat ingin punya potongan yang terbaru. Karena kalau memakai sesuatu yang terbaru, tampil dengan sesuatu yang terbaru, itu mempunyai kebanggaan tersendiri. Tapi saudara sekalian, saya bukan ingin melarang saudara untuk tidak ikut model yang terbaru, bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, mempunyai kepribadian yang baru dalam perbuatan dan pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, apa yang kita buat biasanya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan menyuruh kita untuk terlatih berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berpikir ini sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan juga, yang kita buat sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam nasihatnya seperti ini, saudara, dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau saudara mau berpikir atau melakukan sesuatu, coba dicek dengan firman Tuhan. Apa yang saya pikirkan ini benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar? Tidak. Kalau saudara ingin maki-maki orang, nah kira-kira sedap didengar tidak, saudara? Kalau tidak, jangan dipikirkan, apalagi dilakukan. Jadi apa yang kita pikirkan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai apalagi bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampai apa yang kita pikiran kita ini menghalangi iman kita kepada Tuhan. Berpikirlah, biasa terlatih berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Maka apa yang kita buat itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita harus terlatih juga di dalam latihan ibadah. Rasul Paulus seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa, tetapi dia mau siap untuk disiplin dalam berlatih. Kenapa? Karena Rasul Paulus menggambarkan bahwa setiap orang Kristen adalah seorang atlet yang sedang mengikuti perlombaan lari. Dengan target apa, saudara? Target harus menjadi juara. Dan memperoleh mahkota, bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Jadi saudara dan saya ini digambarkan sebagai seorang atlet yang harus menjadi juara, yang akan menikmati mahkota yang abadi yang dari Tuhan. Kalau saudara ingin jadi juara, kita harus hidup disiplin dalam latihan ibadah. Disiplin di dalam doa. Saudara sekalian, doa itu katanya nafas orang Kristen. Ya. Jadi kalau disiplin di dalam bernafas itu pasti semua orang lakukan. Kalau kita berhenti bernafas itu berarti kita berhenti hidup. Jadi kalau saudara ingin tetap menjadi orang Kristen yang bertahan, yang bisa jadi juara, harus tetap berlatih di dalam doa kepada Tuhan. Kita harus disiplin dalam baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan manusia hidup tidak dari roti saja, bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus disiplin dalam ibadah. Satu kali ada seorang ibu, dia belanja ke pasar, saudara ya. Belanja untuk keperluan sehari-hari. Setelah selesai belanja, ketika mau pulang dia lihat ada roti. Dia beli 7 buah roti. Setelah selesai dia belanja, setelah selesai dia beli roti, dia pulang. Dalam perjalanan pulang, saudara, ada seorang ibu dan anaknya minta-minta. Lalu si ibu ini bilang dalam hatinya, kasihan ya, saya akan beri 2 buah roti untuk ibu ini. Lalu dia berhenti, dia keluarkan 2 roti, dia kasihkan kepada ibu itu. Setelah itu dia mulai berjalan lagi, tetapi belum berapa langkah jauh dia pikir jangan-jangan di rumah ada yang belum makan. Dia balik lagi, dia buka tasnya, dia kasih lagi 2 roti lagi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika tas itu dibuka, ibu itu melihat masih ada roti di dalam tas si ibu ini. Peminta-minta ini melihat masih ada roti di tas si ibu ini. Ketika si ibu ini menutup tas, dia mau berangkat, tiba-tiba ibu yang meminta-minta ini mengambil tas si ibu ini dan membawa lari. Kira-kira bagaimana, saudara? Mungkin menurut pikiran saudara, kok begitu ya? Tapi saudara tahu, saudara dan saya sering berbuat seperti itu. Tuhan sudah memberikan 6 hari kepada kita untuk bekerja, untuk melakukan segala kegiatan kita. 1 hari adalah untuk Tuhan. Padahal tidak sampai 1 hari, saudara. Jadi kita harus berlatih disiplin dalam ibadah, disiplin juga dalam melayani, disiplin juga dalam memberi persembahan. Dengan sukacita, dengan sukarela, dan dengan seimbang. Jangan kalau berkat besar, pengennya persembahannya kecil. Tapi kalau diminta untuk berdoa supaya berkatnya jadi kecil, supaya persembahan bisa kecil, nggak mau, saudara. Ya, tapi kita harus memberikan persembahan yang seimbang. Saudara-saudara sekalian, walaupun latihan jasmani ini terbatas gunanya, tetap saja harus berlatih. Saya percaya tidak ada orang yang mau sakit. Apalagi sampai sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saat ini saudara dan saya sehat, itu anugerah Tuhan. Nah, saudara, kalau ingin tetap sehat, kita harus disiplin dalam melatih jasmani kita. Jangan tunggu sampai disuruh oleh dokter. Kalau dokter bilang harus olahraga, berarti saudara sudah sakit. Tapi mari kita berolahraga, memelihara. Bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan beri. Mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan beri. Kalau tubuh kita sehat, saudara, kita bisa bekerja lebih baik, kita bisa melayani lebih baik, kita bisa jadi kepala keluarga yang baik,
kita tidak menyusahkan diri sendiri dan tidak menyusahkan orang lain. Saudara sekalian, kita harus tetap berlatih dan disiplin. Juga kita harus punya panca indera yang terlatih. Kenapa saudara? Panca indera adalah mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, kulit untuk merasa. Tetapi di dalam firman Tuhan, panca indera yang terlatih adalah yang bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau saudara dan saya mempunyai panca indera yang terlatih, maka kita mempunyai rohani yang dewasa, kata firman Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya masih suka mengikuti hawa nafsu sendiri, bawa karep sendiri, masih berselisih seperti jemaat di Korintus, saudara, berkelompok, berpihak-pihak, saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, kita saling bersikut-sikutan satu dengan yang lain, maka saudara dan saya belum dewasa rohaninya. Masih bayi dan kita belum terlatih panca inderanya. Karena itu kita harus mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk itu kita menyerahkan diri untuk diproses oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Saudara, kita juga perlu terlatih dalam visi sorgawi, di mana ada visi diri, selalu menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang telah berbuat dosa, yang menderita karena dosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kita mempunyai visi iman, di mana keselamatan hanya ada melalui salib Tuhan Yesus Kristus. Ada visi pembentukan oleh Roh Kudus, ada visi pelayanan dan visi gereja idaman Kristus. Saudara sekalian, itu adalah visi surgawi yang harus terlatih dan kita mengerti dengan jelas. Kita juga harus terlatih di dalam misi surgawi. Apa itu saudara? Memberitakan Injil kasih karunia Allah, memberitakan Injil Kristus melalui berita kesaksian kita dan juga melalui cara hidup kita yang baik dengan pertolongan Roh Kudus. Juga membangun tubuh Kristus dengan saling melengkapi saudara, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara sekalian, berjemaat juga perlu terlatih. Kenapa? Karena masih banyak jemaat Tuhan yang tidak sehati seperti jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus dikatakan oleh firman Tuhan, dia bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan juga di dalam persekutuan, yang lebih menolong yang berkekurangan sehingga terjadi keseimbangan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apakah saudara dan saya sudah berkumpul? Mungkin berkumpulnya sudah. Sudah bertekun, mungkin juga ada yang sudah. Tetapi apakah sudah sehati pada saat kita berkumpul dan bersekutu, saudara? Kita harus sehati. Kenapa? Karena jangan sampai ada dosa di dalam diri kita yang menghalangi berkat Tuhan. Karena Tuhan mau, saudara, kita ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai sehati di dalam persekutuan. Firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 25, saudara, berkata sebagai berikut. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika kita berdoa, saudara, jangan ada ganjalan di dalam hati kepada Tuhan. Harus ada satu hati yang bebas, yang begitu sehati, sehingga bisa diberkati oleh Tuhan. Karena dosa akan membuat Allah menyembunyikan diri terhadap saudara, dan dia tidak mau mendengar doa saudara. Kalau jemaat Tuhan ingin didengar oleh Tuhan, ingin diberkati oleh Tuhan, biarlah kita terlatih dalam hidup berjemaat. Saling menopang, saling meneguhkan, saling mendoakan. Maka Tuhan bukan saja akan memberkati, dia akan memerintahkan berkatnya kepada saudara. Saudara sekalian, kalau disuruh bersaksi biasanya orang susah. Ya, mau ngomong apa? Apa yang harus saya katakan? Tetapi kalau suruh gosip gampang, saudara. Begitu ketemu orang langsung, tahu gak nih berita baru? Ya, langsung lancar. Tetapi Tuhan menyuruh kita bersaksi. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tuhan ingin saudara dan saya mempunyai satu perbuatan yang baik. Melalui keramah tamahan kita, melalui kesopanan kita, melalui tingkah laku kita, kita boleh memberitakan firman Tuhan. Kita boleh bersaksi.
dengan pertolongan Tuhan, sehingga orang akan tertarik kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita harus memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sepenuh, Injil sepenuh. Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kekuatan itu, keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada di dalam salib Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Walaupun hikmat dunia ini menganggap salib itu merupakan satu kebodohan. Tetapi Allah berkenan untuk menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara-saudara sekalian, kita harus memberitakan firman Tuhan bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan kita. Oleh karena itu kita perlu pertolongan Roh Kudus. Dan kita tidak cukup memberitakan firman Tuhan hanya dengan kata-kata yang indah atau dengan satu khotbah yang tersusun rapih, tetapi tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara sekalian, kita memberitakan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, dan Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya. Yang terakhir, saudara, kita harus terlatih di dalam doa mempercayakan Tuhan dengan iman yang sederhana. Pada saat ini, saudara, di tengah wabah virus corona yang mendunia, termasuk juga Indonesia, banyak orang yang diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Bukan saja masalah kesehatan, tetapi juga masalah pekerjaan, masalah bisnis, bahkan masalah untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar dari Daud, saudara. Apa yang Daud lakukan ketika dia menghadapi ketakutan? Mazmur 56 ayat 4 dan 5 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara sekalian, pada waktu Daud merasa dalam ketakutan, dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita sebagai manusia seringkali diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Karena terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi. Terlalu fokus kepada pergumulan yang menekan kita. Tetapi kita lupa kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mungkin hanya sampai di kepala kita saja. Ya, firman Tuhan digantung di rumah. Firman Tuhan mungkin ditempel di stiker kendaraan kita. Firman Tuhan menjadi batas pembacaan buku kita setiap hari dibaca. Tetapi firman Tuhan itu hanya sampai di kepala kita, sampai kita hafal, tetapi kita tidak mengimani firman Tuhan itu. Sehingga kita tidak menikmati di mana Allah menyatakan kuasa-Nya karena membenarkan firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara merasa begitu berat, kalau saudara merasa tidak berdaya, kata Tuhan Yesus, mari kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Mari kita percayakan setiap pergumulan kita yang membuat kita menjadi takut dan khawatir, percayakan dengan iman yang sederhana kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar mengimani firman Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan semua kepada Tuhan dan imani firman Tuhan. Maka saudara akan menikmati di mana Tuhan akan membela kebenaran firman-Nya. Kita akan melihat kuasa Allah dan Tuhan akan menolong saudara dan saya semua. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur kalau kita boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi jangan stop sampai di sini. Roh Kudus masih terus bekerja. Kita sudah memberi diri untuk didamaikan dengan Tuhan, untuk diselamatkan. Mari berilah diri dengan semangat dan kepercayaan yang tinggi untuk diproses, dibina dalam rangka jaminan keselamatan. Apakah saudara sudah diproses oleh Tuhan? Apakah saudara sudah menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah mulai malas? Mari saudara semangat terus supaya kita menjadi orang Kristen yang terlatih, yang siap menghadapi setiap pergumulan dan tantangan sampai kita menikmati keselamatan
yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.